Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Barakallahu fikum. Hayakallah. Khair hal. Alhamdulillah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, khair, Ustaz. Allah. Maaf mengganggu ini, Ustaz. Tidak apa-apa. La ba'as, insyaallah. Gini, Ustaz. Ini kan di masyarakat ini masalah ruqyah, Ustaz. Jadi di masyarakat ini banyak orang-orang yang meruqyah, dukun lah ya. Tapi mereka tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Tapi yang masalahnya ini, Ustaz, permasalahannya ini, banyak masyarakat bilang, loh, tidak apa-apa, toh sembuh gitu. Toh sembuh. Itu gimana? Jinnya juga keluar gitu ya? Iya, toh jinnya juga keluar gitu loh. Gimana, Ustaz? Antum, Ustaz? Jadi ini Pandangan juga membingungkan, agama gitu Ustaz. ya? Iya. 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 Ya, barakallahu fikum. Iya, ini kenyataan yang terjadi di masyarakat ini cukup menjadi kendala ya. Biasanya orang itu memang selalu memandang hasil. Dan hasil dijadikan sebagai ukuran. Jadi agama itu mengajarkan kepada kita cara yang diridhoi oleh Allah. Cara yang kesudahannya akan baik. Meskipun mungkin sepintas kita atau orang tidak menganggap ada hasil yang sesuai dengan keinginannya. Ini perlu dipahami dari kaidah awal kita membahas masalah ini. Contoh sederhana, para nabi dan para rasul. Mereka adalah dai yang terbaik, penyeru yang terbaik, ilmunya paling tinggi, paling bagus cara berdakwanya, paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Sekarang pertanyaannya, apakah para nabi dan para rasul pengikutnya mesti banyak? Tidak kan? Tidak. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pernah bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya kurang dari 10 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Di sini nabi tersebut tidak tercela. Kenapa kamu tidak punya pengikut? Gagal kamu dalam berdakwah? Tidak. Keberhasilan dalam berdakwah itu adalah ketika kita bisa menegakkan dakwah yang sesuai dengan petunjuk Allah, karena dakwah itu ibadah. Memang kita berusaha sekuat tenaga dengan jalan-jalan yang disyariatkan untuk orang agar tertarik mengikuti dakwah. Tapi hidayah akhirnya adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ini tidak dikatakan gagal dalam dakwanya hanya karena dia tidak punya pengikut. Atau pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Tapi dia tetap berhasil karena dia tetap bersabar menunaikan perintah Allah, menegakkan agamanya dalam setiap apa yang disampaikannya. Dan Nabi ini tidak diperintahkan untuk merubah cara berdakwanya karena orang tidak tertarik. Harus bikin cara-cara yang baru supaya orang tertarik, tidak. Tetap dia istiqamah di atas dakwanya meskipun sampai dia mati tidak ada yang mengikutinya. Luar biasa. Nah, kembali kepada pertanyaan antum, masalah ruqyah atau pengobatan jin yang tidak sesuai syar'i, ternyata jinnya keluar atau sembuh. Ya, iya, Ustaz. Ini pertama perlu kita bahas. Secara asal ini sudah menyimpang karena melanggar kriteria ibadah, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Allah. Cara-cara yang tidak syar'i, ada cara menyelesaikan, mengeluarkan jin dengan bantuan dukun, ini bisa malah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, bertanya dan membenarkan, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Apalagi ini mengikuti, meminta pengobatan, meminta penyembuhan dan seterusnya. Tidak benar. Atau dengan cara-cara yang hanya sekedar pandangan, saya dipukul orang tersebut dengan alasan memukul jinnya. Ada yang saya dengar malah direndam, ditenggelamkan dalam air sampai dia gelagapan nafasnya, supaya jinnya ikut gelagapan. Tayyib, kalau orangnya mati bagaimana? Iya, Ustaz, betul. Ini hal-hal yang terkadang orang mungkin melakukan sekali pengalaman berhasil, dianggap semua harus seperti itu. Ingat, ini adalah ibadah.
Ibadah harus ada ketentuan syar'i padanya. Makanya saya katakan tadi, yang pertama kita niatkan ketika meruqyah adalah untuk beribadah kepada Allah. Di samping kita menolong saudara kita, yang ini tentu keutamaannya besar, kita juga ingin menegakkan ibadah, menegakkan tauhid, melatih diri kita dan orang lain untuk selalu bersandar kepada Allah, bergantung kepadanya. Ini adalah sebaik-baik perwujudan tauhid dalam kehidupan manusia. Di samping itu yang kita perhatikan juga adalah masalah apa? Keluarnya jin tersebut, siapa yang menganggap itu berhasil? Kalau kita misalnya mengeluarkan jin dengan bantuan dukun, naudzubillah min dzalik, itu hakikatnya jin kita diadu dengan jin dukun tersebut. Ketika satu saat jinnya mungkin lebih kuat, menang. Taib, jin yang keluar ini mungkin dia dendam, cari lagi pimpinannya yang lebih kuat, datang lagi kepada orang tersebut karena marah. Ternyata jinnya dukun tersebut tidak bisa menghadapinya. Apa yang terjadi? Resikonya orang ini bisa mati, bisa binasa. Karena dia tergantung kepada makhluk yang sekuat apapun dia adalah makhluk. Kenapa dia tidak bergantung kepada yang maha kuat dan maha perkasa? Al-Azizul Qawiyul Matin, yang maha perkasa, yang maha kuat dan maha kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah keutamaan kita kembali, ya, mengembalikan ruqyah sesuai dengan syariat Allah, agar kita bersandar kepada yang memang maha kuasa terhadap alam semesta beserta isinya. Jadi, saya katakan tadi, fenomena lepasnya sebentar atau sekedar sembuh, itu bisa jadi juga ada rekayasa dari sang dukun. Mungkin itu adalah jinnya sendiri yang kemudian dia yang menyuruhnya, kemudian dia mengesankan supaya orang tertarik dengan pengobatannya, segera bisa keluar. Jadi ada kerjasama pertama. Ada kerjasama, bisa jadi. Ya tidak mesti, tapi bisa jadi seperti itu. Atau tadi, sekedar jinnya dikalahkan sementara. Ala kulli hal, ini semua adalah perkara yang kita harus hati-hati karena ini masalah gaib. Masalah yang di luar kemampuan kita untuk bisa melihatnya. Makanya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara seperti ini, kembali kepada petunjuknya adalah sebaik-baik cara yang dituntunkan dalam Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan dan penjagaan diri mereka dari segala keburukan. Itu yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampaikan kepada mereka. Iya, barakallahu fikum. Hayakumullah. Iya. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Iya.